manusia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli minyak. Sudah lama saya tausiah, inilah kamera yang paling banyak. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Majlis, Bapak Haji Muhammad Nur beserta ibu, beserta anak-anak dan keluarga besar, Ayahanda Haji Basri. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan panjang umur. Yang sudah mendahului kita diampunkan Allah segala dosanya. Hadir juga bersama kita Ketua KKS Provinsi Papua Barat Daya. Ada juga Ustadz kita Dr. Surahman, kakak kelas saya di Mesir. Beliau angkatan 96, saya 98. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kipas. Sudah lama saya tausiah, baru hari ini ada 2 UAS. Yang ngomong ini UAS Ustadz Abdul Somad, yang di sebelah saya ini UAS juga Ustadz Anwar Sadat. Kakak kelas saya juga, beliau lebih senior lagi dari Ustadz Surahman. Selanjutnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pimpinan pondok pesantren, para ustadz, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak yang ada di dalam masjid maupun yang ada di luar, semuanya insya Allah diberikan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Saya diminta untuk menyampaikan martabak spesial, kajian spesial. Jadi memang saya sekarang ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang spesial. Apa spesialnya? Ada orang diberikan Al-Quran tapi tidak diberikan harta. Ada orang diberikan harta tapi tidak diberikan Al-Quran. Makanya kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita merasa iri kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana. Orang yang diberi Allah Al-Quran, hafal Quran, paham Quran, baca Quran, kita boleh iri sama dia, kita ingin seperti dia. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasallatahu fi halakatihi. Orang yang diberi Allah harta, lalu dengan hartanya itu dia pakai untuk menolong agama Allah. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang diberi harta, ada orang yang diberi Quran. Tapi Tuan Haji Muhammad Nur dapat dua-duanya. Dititipkan Allah beliau harta dan anaknya hafal Al-Quran. Ustadz tahu dari mana? Ya kemarin anak beliau datang, Ustadz Abdul Somad, kata Ustadz Surahman, ini adalah kata Ustadz Anwar Sadat, ini anak Bapak Haji Muhammad Nur. Yang pertama laki-laki hafal Quran, yang perempuan sedang belajar di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sorong, juga hafal Al-Quran. Doakan supaya anak saya juga hafal Al-Quran. Nah, manusia-manusia yang spesial ini kata Nabi, kalau ketemu
Bacakan doanya, katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak manusia-manusia yang sudah hampir punah seperti ini. Sudah seperti dinosaurus, sudah hampir lenyap dari permukaan bumi. Banyak orang punya harta tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Banyak orang yang paham ilmu tapi ternyata bukan ilmu Al-Quran. Maka kita berdoa supaya semua yang hadir ini insya Allah dibukakan pintu rezeki, pintu kebaikan. Bagaimana kami bisa anak kami hafal Al-Quran, Pak Ustadz? Maka keberuntungan bagi masyarakat Sorong. Tadi dari depan rumah sampai saya masuk, itu berbaris kanan dan kiri anak-anak. Itu adalah anak-anak yang belajar di TPQ. Ada menyebutnya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau TPQ, A-nya dihilangkan, Taman Pendidikan Quran. Gak usah kelahi gara-gara TPA dan TPQ. Yang penting anaknya ngaji. Nah, dulu masa saya kecil, bapak ibu ngajinya di surau. Suraunya dari kayu, pakai tangga. PLN belum masuk. Jam 6 sore sudah bawa obor, pakai minyak, pakai sumbu, pergi ke surau. Sekarang anak bapak ibu di Sorong, cobalah lihat tempat ngajinya. Masjid Nurul Nur, cahaya Al-Quran. Masuk ke sini mata kita nggak bosan melihat emas semua yang di atas ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang beruntung itu anak-anak bapak ibu atau Ustadz Abdul Somad? Saya tahu ibu susah, bapak susah mau jawabnya. Mau bilang beruntung anak kami, takut Ustadz Somad tersinggung. Mau bilang Ustadz Somad beruntung, tapi kayaknya dia nggak beruntung. Saya ingat tuh waktu masih kecil, datang ibu saya menyerahkan saya ke guru mengaji di surau, namanya Datuk Abdul Rahim. Tuh Abdul Rahim, ini Ustadz Somad, dia ngaji. Maka bapak ibu, sesibuk apapun bapak, sesibuk apapun ibu mengejar dunia, itu seperti mengejar bayang-bayang. Pernah kita ketemu dengan bayang-bayang? Kita kejar bayang-bayang, dia terus sampai akhirnya matahari tenggelam. Mengejar dunia ini sama seperti mengejar bayang-bayang. Kita kejar terus, dia ada. Begitu matahari tenggelam, bayang-bayang pun hilang. Maka datang kemari, serahkan ke imam kita. Saya sudah beberapa kali sholat di sini, nyaman sekali. Imamnya hafal Quran, suaranya merdu. Maka ketika maju sholat saya cari, mana imamnya? Imam maju ke depan. Kenapa? Imamnya hafal 30 juz. Ustadz Somad juz 30. Maka serahkan anak bapak ibu. Sebetulnya yang wajib mendidik anak kita ini kita atau guru? Kita yang wajib mendidik anak kita. Bapak bertanggung jawab, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tapi karena kita tidak mampu, karena kita sibuk, maka kita serahkan anak kita ke guru mengaji. Ustadz, ini anak saya, tolong ajarkan dia mengaji, tolong didik dia. Kalau dia bandel, kalau dia nakal, tolong ya Ustadz. Kalau saya dulu bu, ibu saya menyerahkan saya ke guru mengaji pakai rotan sebesar ibu jari dibelah 4. Sekarang jangan, nanti ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Zaman sekarang nggak boleh lagi main pukul-pukul. Nah, maka serahkan dengan baik. Alhamdulillah yang sudah menyerahkan anaknya tadi, alhamdulillah, insya Allah menjadi anak-anak yang selamat dunia akhirat, insya Allah. Nah, ini tempat anak-anak spesial ini, tidak banyak yang bisa mendapatkan pelayanan seperti ini. Kalau di tempat lingkungan Ustadz Somad ada juga tempat anak ngaji, alhamdulillah. Anak-anak mengaji di tempat saya dari maghrib ke isya gratis. Setiap anak-anak datang, tapi tempatnya tidak semewah ini, tidak secantik ini, tidak secanggih ini. Tempatnya biasa-biasa saja. Pagi dibuat TK Al-Quran, malam habis maghrib ke isya anak-anak ngaji.
Maghrib ke Isya TV mati, laptop mati, gadget mati, handphone mati. Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami memang maghrib ke Isya semua mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Bukan itu maksudnya. Tolong Bapak Ibu jangan lagi main handphone, jangan TV, karena anak sudah full day dari pagi masuk sekolah. Kapan lagi dia ngaji baca Al-Quran? Kemarin yang daftar di sekolah Ma'had Az-Zahra tempat kami tahun ajaran 2025 ini, yang mendaftar 300 orang, yang diterima hanya 150. Setengahnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Mohon maaf, karena anaknya tidak bisa ngaji. Tamat SD nggak bisa ngaji. Saya sendiri yang mengetes. Saya tidak ngetes langsung. Saya minta rekaman, saya dengar, kami seleksi. Nggak bisa, nggak lulus. Nggak bisa, nggak lulus. Lama saya menung. Emak saya bukan ustazah, bukan S1, hidupnya zaman dulu, tidak canggih. Dia guru ngaji saya. Saya dengan emak saya dengan adik saya, kami sama-sama ngaji dengan emak. Kok bisa ada ibu-ibu sekarang banyak tempat baca Quran, kok bisa anaknya nggak bisa ngaji? Itu betul-betul tidak masuk akal, tapi fakta. Lalu kenapa Ustaz Somad tidak terima? Begini alasannya, kenapa saya tidak terima. Kalau saya terima 150 anak ini, berarti saya mesti mencarikan guru mengaji lagi, nambah lagi guru. Sedangkan pondok tidak mampu menggaji lebih, menerima banyak guru. Kita maunya anak ini tamat SD masuk langsung ngafal Quran, bukan baca Quran. Bukan berarti kalau saya tolak itu berarti menolak. Tidak, ada sekolah-sekolah lain yang menerima sekolah full day supaya anak bisa ngaji. Tapi kami hanya menerima anak yang sudah bagus bacaan Quran. Kalau anak Bapak Ibu dimasukkan ke TPA di sini, Taman Pendidikan Quran Nurul Quran ini, insya Allah maghrib insya 1 bulan 2 bulan 3 bulan Iqra 1 Iqra 2 Iqra 3 khatam dia, dan setelah itu dia khatam Al-Quran. Nanti diadakan acara wisuda khatam Qurannya di Masjid Nurul Quran ini insya Allah. Kira-kira waktu itu Bapak Ibu bahagia atau tidak? Saya senang sekali waktu anak saya Mizian Hazik Abdillah khatam Quran. Saya panggil dia, saya tes, suruh baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya. Anak yang dulu kita azankan, yang kita peluk, hafal surat-surat pendek, khatam Quran. Rasa-rasanya mau saya cium tangan gurunya untuk berterima kasih. Saya datang ke sekolahnya, tapi enggak saya cium tangan gurunya, karena gurunya perempuan. Jadi tidak ada alasan kalau ibu tinggal di kampung, bapak tinggal di pedesaan, muslimnya minoritas, nggak ada tempat ngaji. Ditanya Allah, kenapa anakmu tidak bisa ngaji? Anak saya tidak bisa ngaji karena tidak ada guru, tidak ada tempat. Tapi di Sorong, kalau ada anak orang di Sorong tidak pandai ngaji, keterlaluan. Makanya ini sekaligus saya iklankan kepada seluruh bapak, ibu, abang, kakak, adik, saudara saya yang ada di Sorong, anaknya mesti ngaji. Kalau tempatnya jauh, apa boleh buat, daripada di akhirat dia dituntut, lebih baik bersusah-susah di dunia. Supaya mudah-mudahan Tuan Haji Muhammad Nur dengan kelapangan hatinya yang sudah membangun masjid ini, mendatangkan guru mengaji penghafal Quran, membuka pintu lebar-lebar, dibukakan pula pintu rezeki untuk beliau. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'u, doakanlah. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, belum mampu kita membalas, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti.
Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka kalau kita belum mampu membalas, kita doakan. Anak-anak kalau bisa jangan nakal-nakal, dinasehati baik-baik, jangan bandel-bandel. Kita khawatir di sini masjid banyak orang tua yang sholat, nanti darah tinggi, asam lambung, asam urat naik. Nah, karena anak-anak ini, saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah marah-marah sama anak-anak. Karena masih ada anak-anak yang mau ngaji, itu berarti masjid kita tetap ramai sampai hari kiamat nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Dah, anak-anaknya selesai. Lalu bagaimana dengan yang sudah tamat SD yang ke SMP-nya? Saya nanya kemarin, ini mau dibuat apa ini komplek ini? Ternyata itu akan dibuat gedung, akan dibuat asrama, dan ini menjadi pesantren tahfiz Quran, Nurul Quran, nur cahayanya Al-Quran. Ternyata cahaya Quran itu terbitnya dari wilayah timur. Karena kalau cahaya terbit dari barat, kiamat. Dari mana cahaya Al-Quran ini terbit? Cahayanya terbit dari wilayah timur Indonesia, dari Sorong. Dari sinilah akan lahir para penghafal-penghafal Quran, dari Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Nur itu cahaya. Makanya kita minta jadi cahaya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Itu dia kedua. Coba dengar bacaan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman, jadikan Quran sebagai iman, wa nuran, jadikan sebagai cahaya, wahudan sebagai hidayah, warahmah sebagai rahmat. Maka pondok pesantren ini adalah nur cahaya. Makanya ditulis tuh di atas tuh bacaannya nur semua itu. Nur, 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 nur. Mana tahu nanti ada yang nanya, itu apa bacaannya? Nggak tahu. Itu bacaannya nur. Kenapa nur? Karena yang punya Muhammad Nur. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, mana tahu nanti jamaah bingung, itu bukan sembarang kaligrafi itu. Nah, sedangkan yang peta 4 ini ayat kursi. Startnya dari sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, siapa yang diganggu setan, lihat aja ke atas. Ayat kursi. Itu semua yang ada di dalam ini udah kena ruqyah dari atas. Sehat semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, setelah anaknya hafal Quran tamat SD, ada pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Oh, untuk apa kalau anak cuma hafal Quran nggak bisa baca kitab? Ini sekarang lagi tren ini, hafal Quran, hafal Quran. Tapi pas disuruh baca tafsir Jalalain nggak bisa, nahu nggak tahu. Maka di sini digandengkan dua-duanya, hafal Quran dan bisa baca kitab. Baca kitabnya dari mana? Baca kitabnya guru-gurunya langsung didatangkan dari alumni pondok pesantren As'adiyah Sengkang. Betul Ustaz? Saya pernah tausiah sana, dan beliau adalah alumni Syekh Andre Gurutta As'ad. Ini guru-gurunya membaca kitab dari mulai tafsir yang paling kecil, tafsir Jalalain, ditulis oleh 2 Jalal, satu Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli, satu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tafsir yang sama, banyak ayatnya dengan tafsirnya. Kemudian agak besar dikit, tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tahu asbabun nuzulnya, ada akidahnya, ada fikihnya, ada akhlaknya. Ada tafsir yang paling besar, tafsir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya Tafsir Al-Kabir. Ada tafsir yang ditulis imam modern, namanya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, yang memberikan cahaya. Al-Munir dari kata nur, Al-Munir yang menerangi cahaya. Nah, jadi anak bapak ibu nanti
setelah dia hafal Quran, dia tidak hanya sekedar hafal, tapi dia juga faham Al-Quran. Betapa beruntungnya Bapak Ibu. Saya kemarin lama merenung. Andailah dulu di kampung saya waktu kecil ada lembaga seperti ini, mungkin saya sudah hebat. Tapi karena kita orang di kampung, susah. Tempat ngaji nggak ada, lembaga pondok pesantren. Maka ini saya yakin dan percaya, pasti doa-doa para penyebar agama Islam yang datang ke Papua dulu. Mereka berdoa kepada Allah, jadikanlah dari sini muncul cahaya Al-Quran. Akhirnya dikirim Allah hamba-hambanya, dibukakannya pintu rezeki, dibukakannya pintu hati, dan sekarang tersedia tempat belajar Al-Quran. Dari mulai TPA sampai ke pendidikan pondok pesantren, itu levelnya SMP dan SMA. Dia hanya belajar Quran saja. Oh, kalau anak kami cuma belajar Quran nggak punya ijazah dong. Dia tetap punya ijazah, dan ijazahnya diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa melanjutkan pendidikan ke Yaman, ke Tarim, Hadramaut, ke Al-Azhar University. Tapi jangan paksa anak Bapak Ibu kalau dia nggak mau. Saya pun nggak memaksa anak saya harus ke Mesir. Yang penting dia hafal Quran, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab. Masalah dia mau kemana, terserah dia. Ini sekarang banyak orang tua ini salah. Ustaz Somad, saya mau kirim anak saya ke Mesir. Yang mau ke Mesir bapaknya apa anaknya? Anaknya mau nggak? Anak saya betulnya nggak mau Pak Ustaz. Iya bapak aja ke Mesir. Orang anaknya nggak mau. Saya tanya, kamu maunya kuliah di mana? Saya mau jadi programmer Pak Ustadz. Mau ambil fakultas sains dan teknologi. Nah tuh anaknya mau jadi fakultas sains tek Pak. Anaknya nggak mau ke Mesir. Kalau dipaksa juga anaknya ke Mesir, nanti dia di sana malah nggak belajar. Pulang bukan jadi Nabi Musa, jadi Firaun. Jangan dipaksa. Ustadz Dr. Surahman memang beliau yang mau ke Mesir. Begitu juga dengan dua UAS yang bergandeng petang ini. Ustadz Anwar Sadat dan Ustadz Abdul Samad, memang kami mau ke Mesir. Tapi anak saya nggak paksa. Kalau dia mau ke Mesir, saya arahkan. Tapi kalau dia nggak mau, dia bisa menolong agama ini dengan apapun. Kemarin malam pertama saya tidur menginap di sini, datang 3 orang angkatan laut. Ustadz Somad, ini 2 orang angkatan laut ini adalah imam dan mereka tamat pesantren. Oh, angkatan laut, tapi mereka imam di Pasmar dan tamat pesantren. Yang satu dari NTT, Nusa Tenggara Timur, yang satu dari Palembang, dari Sumatera. Dan mereka, saya yakin, seandainya mereka berdakwah, yang satu pakai baju tentara angkatan laut, yang satu Ustadz Somad pakai baju koko, berdakwah, kira-kira yang ditakuti orang yang pakai angkatan laut atau yang pakai baju koko? Angkatan laut, karena dia punya pistol. Kalau Ustadz Abdul Somad yang ngomong, orang nggak takut. Maka silakan anak bapak jadi polisi, silakan jadi angkatan udara, silakan jadi angkatan darat, silakan jadi hakim, silakan jadi pengacara, silakan jadi dokter spesialis. Tapi di kepalanya sudah ada Al-Quran. Jangan paksa dia jadi ustadz. Orang dia nggak mau, dia nggak suka ceramah, dia berhadapan dengan orang banyak nggak suka, dipaksa juga stres dia. Nah, jadi dia mau jadi apa? Jangan kalau belajar di fakultas syariah masuk surga, belajar di fakultas usuluddin masuk surga, tapi kalau belajar di fakultas sains teknologi masuk neraka. Terus nanti siapa yang akan menjadi pakar-pakar saintek? Dan saya dengar kabar nanti IAIN Sorong ini pun akan berubah menjadi UIN, insya Allah, Universitas Islam Negeri Sorong, sehingga di sana nanti akan ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum konvensional, sehingga alumni-alumni dari Nurul Quran dia bisa jadi dokter kandungan. Yang perempuan-perempuan saya anjurkan masukkan ke fakultas kedokteran,
Karena sekarang kita minim fakultas kedokteran kandungan yang anak perempuan. Banyak dokter laki-laki. Akhirnya orang ragu. Karena nggak cukup lagi. Orang cemburu, dia ragu menyerahkan istrinya ke dokter laki-laki. Apalagi banyak berita-berita miring, oknum, bukan kita menuduh. Akhirnya solusinya adalah bagaimana anak-anak penghafal Quran ini alumni. Berapa lama nanti mereka belajar di sini? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah itu mereka pun tamat, mereka masuk S1 4 tahun. Cukup S1. Kalau mau lanjut S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung, nah, itu terserah dia. Yang penting S1 cukup. Saya sarankan Tuan Haji Muhammad Nur supaya direkrut, diambil setiap kabupaten kota, syukur-syukur provinsi, diseleksi 1-2 anak supaya merata. Nanti mereka tamat dari pesantren Nurul Quran ini, nanti mereka kuliah di UIN dibimbing oleh Ustadz Dr. Surahman. Nanti mereka pulang ke kampungnya menjadi da'i, menjadi imam, menjadi ustadz. Dan mereka akan membuka pula di kampungnya lagi taman pendidikan Al-Quran dan pondok pesantren tahfiz Quran. Sehingga nanti menyebar ke seluruh Papua ini pesantren Nurul Quran 1, Nurul Quran 2, Nurul Quran 3, Nurul Quran 4. 1000 Nurul Quran tersebar di Papua insyaallah. Amin. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau nggak setuju? Bagus apa nggak bagus? Bagus. Karena kalau diharapkan Ustadz Somad ceramah, Ustadz Somad datang kemari 2018. Sekarang 2025, 7 tahun sekali. Sekarang 2025. Berarti baru datang lagi nanti 2032. Lama sekali. Tapi kalau anak-anak ini sudah menyebarkan di setiap kabupaten, di setiap kecamatan, dari mulai Timika, Nabire, Merauke, Jayapura, setiap mata memandang selalu ada Nurul Quran, Nurul Quran, Nurul Quran. Ada satu negeri masjid ditutup, dirubah jadi museum, nggak boleh sholat di masjid. Azan nggak boleh pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan pakai bahasa Arab ditangkap, ditembak. Azannya mesti pakai bahasa Turki. Bayangkan kalau pemimpin zalim seperti itu nggak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan orang pakai bahasa Betawi azan di Jakarta. Allah, gede banget. Masjid ditutup. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadiriyah dibubarkan. Ulama dipenjarakan. Tapi ada seorang, dia tidak membuat gerakan politik. Dia hanya menghafal Quran dan mendidik anak-anak. Hafal Quran tamat, hafal Quran tamat, hafal Quran tamat, hafal Quran tamat. Sekarang lembaga terbesar di dunia tahfiz Quran bukan Saudi Arabia, bukan Mesir. Yang terbesar sekarang adalah Sulaimaniyah dari Turki, tempat yang dulu dilarang membaca Quran. Orang yang serius mengajarkan Quran itu namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Sulaiman itulah menjadi Sulaimaniyah yang cabangnya di dunia ini lebih dari 150 negara. Mudah-mudahan manhaj ini yang kita ikuti, tersebarlah Al-Quran. Allah menurunkan rahmatnya melalui Al-Quran. Idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di Papua, maka turunlah rahmat di Papua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Pas saya bilang mudah-mudahan dapat rahmat, semua bilang amin. Ada satu ibu yang nggak bilang amin, dia diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Saya sudah dapat Pak Ustadz. Allahumma arhamna bil. Itu artinya turunkan rahmatmu kepada kami dengan Al-Quran. Rahmat itu seperti buah yang sudah matang, tapi dia nggak akan
jatuh kalau nggak kita jolok. Menjoloknya itu adalah dengan Al-Qur'an. Iya, tapi Ustadz Somad ceritanya tadi tentang anak-anak, terus anak SMP dan SMA, nanti kuliahnya belajarnya di UIN. Terus kami Pak Ustadz yang sudah ibu-ibu ini bagaimana? Ibu-ibu juga di sini silakan datang untuk belajar tahsin Al-Quran. Minta belajar hari Jumat sore, karena hari Kamis. Saya tadi cuma ngetes saja ini ada atau enggak. Kira-kira kalau dirubah harinya dia ngamuk enggak? Kenapa dipilih hari Kamis? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal. Hari Kamis amal diangkat. Jadi setiap hari Kamis amal kita selama sepekan, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dikumpul, hari Kamis diangkat oleh malaikat ke langit. Maka pada saat habis asar amal diangkat, dan amal terbaru ibu semua adalah amal membaca Al-Qur'an. Saya ini baca Qur'annya nggak lancar Pak Ustadz, karena sudah tua. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau ibu baca alif lam mim, jadi berapa huruf? Memang kalau udah sore gini susah fokus memang. 30 huruf. Yasin 20 huruf. Kaf ha ya ain sad 50 huruf. Jadi yang nggak lancar jangan bersedih hati, karena yang nggak lancar justru hurufnya makin banyak. Kalau lancar dikit, alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar, alam nashrah. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Dalam proses latihan nggak apa-apa. Tiba-tiba bapak pergi ke kota Sorong, sampai di tengah ada lampu merah. Setelah lampu merah di depan ada mobil, lampunya sudah hijau, mobilnya nggak maju, nggak mundur, nggak kanan, nggak kiri. Pertanyaannya, bapak ibu yang ada di belakang marah atau nggak marah? Marah. Saya yakin tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena mobil yang berhenti itu di atasnya ada tulisan belajar. Orang belajaran siapapun nggak marah. Ustadz kita yang hafal Quran nggak marah. Makanya nanti di jilbab ibu tulis besar-besar belajar. Buat di situ belajar di Nurul Quran. Baca Yasin rame-rame, itu tradisi dari Sabang sampai Papua. Baca Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Ada orang membid'ahkan Yasin. Baca Yasin, bid'ah. Saya pergi ke suatu kampung. Di kampung itu ada tradisi baca Yasin. Datang ustadz ke kampung itu membid'ahkan baca Yasin, bid'ah. Akhirnya masyarakat kampung itu nggak ada lagi wirid Yasin. Dan pas saya datang ke situ, jalannya dari kota Pekanbaru, jalan aspal, habis jalan aspal, jalan tanah, habis jalan tanah, becek. Masuk ke kampung. Saya tanya, di sini masih ada wirid Yasin? Dulu ada Pak Ustadz. Terus ada ustadz yang ceramah ke sini katanya bid'ah. Terus setelah itu kami nggak pernah baca Quran lagi. Orang baca Yasin itu hanya sekedar pemula. Baca Yasin nggak salah. Yang salah itu seumur hidup baca Yasin. Baca Yasin nggak salah. Yang salah itu nunggu baca Yasin baru buka Quran. Karena Yasin itu bagian dari Al-Quran. Baca Yasin, perbaiki bacaannya. Minta sama ustaz, ustaz, kami hari Kamis ini mau memperbaiki bacaan tahsin. Oke, jangan baca sama semua ya. Ya ibu dulu bu, baca au. Au, salah bukan au. Au, auju. Auju. Lu. Ada za, ada za, ada go, ada ja. 4 yang mirip. A'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. A'udzu.
Permisi Ustaz, mau kemana? Juput gigi, tinggal di rumah. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan ada sa, ada sya, ada tha, ada so. 4 mirip. Sya, shin. A'udzu billahi minasy syaitan. Bukan to, po. Bukan ta, ada ta, ada po. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut, Bu. Batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa beda hi dengan ha? Kalau hi dipegang dada bergetar. Tapi kalau ha, arrah dipegang nggak ada getarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong sebelum tahsin, guru dan murid sama-sama gosok gigi. Kalau enggak nanti dikhawatirkan salah satunya pingsan atau dua-duanya pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu insya Allah 100% nggak ada yang salah. Yasin salah. Yasin salah. Yasin 100% betul. Wal qur. Oh di dalam, bukan ku. Wal qur. Beda bunyi hurufnya, salah maknanya. Qul pakai qaf. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu tunggal esa. Tapi kalau dibaca pakai kaf, qul huwallah, makanlah Allah itu. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Karena nggak pernah baca Quran. Jangan karena takut salah lalu nggak belajar. Iya tapi Pak Ustaz, belajar itu kan ada batasnya. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu pendidikan barat. Pendidikan Islam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak ada batasan. Jangan merasa sudah tua belajar Al-Quran. Ada orang Prancis masuk Islam umur 60 tahun dan dia nggak mau baca Quran terjemah bahasa Inggris. Dia tidak mau baca Quran terjemah bahasa Prancis. Kata dia, Quran ini turun dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, bunyinya sama seperti yang turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bacakan ke sahabat, sahabat bacakan ke tabi'in, tabi'in bacakan ke tabi'in. Bacaannya nggak pernah berubah. Saya ingin baca Quran seperti yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 60 tahun dia belajar bahasa Quran. Bisa. Ada kawan saya pulang dari Mesir, senior kita, pulang dari Mesir. Waktu itu dia belum punya kerjaan, belum ngajar di pondok. Tiba-tiba dapat tawaran ngajar baca Quran, tapi dia ragu, ngajar apa enggak. Saya tanya, kau kenapa ragu? Karena saya dikasih ngajar pendeta. Bapak pendeta mau S2 ke Vatikan, syaratnya mesti bisa baca Quran. Terus kau ajar? Saya ngajar katanya. Saya tanya, berapa lama kau ngajar sampai bapak bisa baca Quran? 1 bulan saya ajar bisa baca Quran. Bisa kalau mau baca Quran. Diajar sebulan. Maka setelah itu, teman alumni Al-Azhar, nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi dari ngomong dia itu saya yakin bahwa orang kalau punya kemauan yang kuat bisa baca Quran. Dan alhamdulillah masjid ini tidak hanya untuk anak-anak. Jangan bapak sangka, ibu sangka nanti kami malu lah Pak Ustadz, masa kami satu kelas sama anak kami? Enggak. Daftarlah segera ke Nurul Quran. Harga diri terjaga dan terpelihara. Nggak mungkin lah bapak sama anaknya satu, nanti anaknya Iqra 3, ayahnya Iqra 1. Hilanglah harga diri kami di rumah Pak Ustadz. Nanti pas bapak lagi ngelarang anaknya, jangan main handphone, alah baru Iqra 1 aja udah larang-larang. Enggak, insya Allah kelasnya dibedakan. Nah apalagi ibu-ibunya datang,
Ibu-ibu datang, yang penting ngaji ini datang. Yang penting ngaji itu jurusnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit insya Allah. Saya belum pernah marah. Perhatikanlah ceramah saya. Belum pernah saya marah di majelis karena jamaahnya ngantuk. Belum pernah. Sekalipun saya belum pernah marah karena jamaah tertidur. Belum pernah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang tertidur dengar pengajian, itu berarti ngajinya sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Saya ketemu dengan jamaah orang kaya, bisnismen, kontraktor, developer, banyak dapat borongan dari PUPR. Ternyata jam 2 malam nggak bisa tidur. Kenapa? Pikiran berkecamuk, laporan, hutang, itu ini, nggak bisa tidur. Terus bapak gimana obat? Dikasih obat tidur sama psikiater, makan obat tidur, tertidur. Dosisnya habis, bangun lagi, nggak bisa lagi. Akhirnya kena penyakit buah pinggang. Terus bapak sembuhnya gimana? Saya sembuhnya waktu datang pengajian ustadz. Begitu ngelihat ustadz, langsung saya tertidur. Berapa banyak orang kena penyakit nggak bisa tidur sampai ada nama penyakitnya. Nama penyakitnya insomnia. Orang yang kena insomnia itu mudah aja. Tinggal buka Quran, ngaji, itu lama-lama tertidur. Cobalah orang insomnia suruh buka Quran. Orang yang insomnia itu suruh aja datang ke pengajian. Hari Jumat lagi. Berikut ini khotib Jumat kita. Begitu khotib naik, langsung. Malah seperti ada setelannya di belakang. Begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung terbang. Selesai sholat ngomong lagi ke kawan. Kelihatannya sholat Jumat kita tidak sah tadi. Kenapa? Khutbahnya kok cuma sekali. Padahal dia yang tertidur dari awal sampai akhir. Nah, itu ibu-ibunya sudah. Anak-anak sudah. SMP, SMA sudah. Nanti dia kuliah ke UIN. Lalu dengan bapak-bapaknya gimana? Kepala rumah tangga jangan sampai nggak bisa ngaji. Kepala rumah tangga dibuatkan kelas khusus, namanya kelas-kelas bapak-bapak spesial. Namanya juga ngaji spesial. Terus orang nanya, ini kajian spesial? Iya. Spesial apa? Spesial nggak bisa baca Quran. Tapi walaupun gitu bapak kalau pulang ke rumah bapak tetap punya wibawa pak. Bapak tetap kepala rumah tangga. Nanti bapak pagi-pagi hari Ahad hari libur manggil istrinya. Sini. Gimana perkembangan ngajinya di Nurul Quran? Baca. Wow, gagah dia. Anak nomor 1. Sini. Hafalannya sudah sampai mana? Masya Allah. Pas mereka balik nanya, papa gimana? Waktu habis. Iya, tapi kami pengen dengar gimana bapak baca Quran. Nggak boleh ngelawan pemimpin. Siapa ngelawan pemimpin masuk neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, karena dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Bersyukurlah bapak ibu, bersyukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau yang maha suci ya Allah, subhanallah. Semua nikmat ini datang darimu ya Allah, alhamdulillah. Yang besar itu cuma Engkau ya Allah, Allahu Akbar. Kami nggak punya daya, nggak punya upaya, kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. La haula wala quwata. Oh hebat ya Masjid Nurul Quran, hebat ya TPQ Nurul Quran, hebat ya pesantren Nurul Quran. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Supaya kita tidak kena penyakit ain. Sertakan Allah. Ini anak ibu, alhamdulillah. Ini suami ibu, innalillah. Sertakan Allah. Jangan sampai lupa. Ini kadang orang ini pasti tanya, ini anak ibu? Iya, cantik ya. Siapa dulu mamanya? Lupa kepada Allah. Itu yang menyebabkan. Maka jangan lupa pada Allah. Segerakan pada Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu kita ucapkan setelah terwujud semuanya. Itu Masjid Nurul Quran itu Masya Allah cantik. La haula wala quwata. Itu pesantren Nurul Quran itu tempat rumah singgah ustadz yang datang dari Makassar. Ustadz Somad pun kemarin datang, para asatidz datang. La haula wala. La haula wala itu setelah bangunannya berdiri. Ini banyak juga orang ketika diajak musyawarah, gimana kita mau bangun masjid? La haula. La haula artinya ini bukan milik kami, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya dapat. Dakwah ini bukan ceramah. Ada orang yang nggak pernah ceramah, nggak pernah khutbah, nggak pernah jadi imam, nggak pernah tausiah, nggak pernah tablik akbar, tapi sesungguhnya dia sudah berdakwah. Dengan apa? Berdakwah dengan hartanya. Panggil guru mengaji, panggil alumni As'adiyah Sengkang, panggil alumni tahfiz Quran Imam Nafi, didatangkan kemari, disediakan masjid, disediakan kelas, disediakan semuanya. Nyaman, tenang, pakai AC. Di tempat saya kalau ada masjid yang pakai AC begini, jamaahnya rame, apalagi waktu siang. Tidur siang. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kita mesti syukuri nikmat ini. Kalau disyukuri Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau tuan kegorong-gorong, jangan ngajak teman. Kalau sudah sampai ke Sorong, mampirlah ke Masjid Nurul Quran. Nah, nanti siapa saja pun yang datang ke Papua, datang ke Sorong, tolong cari Masjid Nurul Quran untuk studi banding. Setelah ngelihat sini, insya Allah muncul inspirasi. Nanti saya pulang ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Maluku, ke Tidore, ke Ternate, ke Kalimantan. Insya Allah buat Masjid Nurul Quran, buat pesantren Nurul Quran, TPQ, seperti merawat pohon karet, pohon kayu juga. Pohon karet, pohon kayu ini dirawat dari mulai akarnya, batangnya, cabangnya, putiknya, buahnya, pucuknya. Begitulah dirawat. Anak-anaknya dirawat dengan TPQ. Anak SMP SMA-nya dirawat dengan pesantren. Pucuknya bayi-bayi. Maka kemarin waktu saya sholat pertama di sini, anak-anak rame sholat maghrib di sini. Ini pucuknya. Pucuk inilah yang mau dimakan oleh ulat-ulat. Ulat paling suka makan pucuk. Pucuk kan di atas. Datang ulat dari bawah. Pucuk. Makannya anak kita. Dengan apa dia rusak anak kita? Anak kita dirusak dengan handphone, dengan gadget, dengan Upin Ipin. Upin Ipin itu bagus Pak Ustadz, Upin Ipinnya bagus, meme bagus, tapi Bang Saleh. Ustadz kok tahu? Saya nonton juga. Anak saya nonton, saya mesti ikut nonton. Dan ternyata, coba tulis nanti di Google, simbol-simbol pedofil pada film anak. Maaf, nauzubillah. Tulis di Google, simbol-simbol pedofil pada film anak. Pedofil itu penyakit kelamin orang barat yang suka pada anak-anak, dan dimasukkannya simbol-simbol itu ke dalam film anak-anak untuk merusak anak-anak kita. Tidak ada jalan lain menyelamatkan anak kita ini kembali ke masjid. Maka kalau sudah kembali ke masjid, insya Allah selamat dah dia dunia akhirat, insya Allah. Tidak ada alasan bagi bapak ibu untuk tidak menyerahkan anak-anaknya. Sesibuk apapun dia datang, sholat maghrib, sholat isya, nggak ada alasan. Iya Pak Ustadz, apa yang mau dicari hidup ini? Orang zaman dulu bangun subuh, sholat subuh ke masjid, habis sholat subuh pulang ke rumah, sarapan sama istri, ngantar anak sekolah, nanti makan siang sama istri di kebun di sawah, habis itu sore pulang ke rumah, sempat menikmati minum kopi, habis itu maghribnya ngaji sama anak,
wirid yasin, tahlilan, selamatan. Habis itu masih sempat jalan-jalan. Orang sekarang belum ayam berkokok dia sudah pergi kerja. Sampai ayam pun heran. Hah, kata ayam, aku belum berkokok kau sudah pergi. Di kota-kota besar takut macet, takut terlambat, takut kena skor, takut kena SP surat peringatan. Sebelum azan subuh sudah berangkat, motor ditinggalkan, naik kereta, terus sampai di tempat kerja macet, sholat subuh tinggal, sarapan nggak sempat, akhirnya kena penyakit mah akut, asam lambung. Masuk di tempat kerja ditekan atasan, stres, depresi. Zuhur melayang, meeting, asar terbang, jam 5 pulang ke rumah, macet lagi, maghrib hilang, sampai ke rumah langsung ke tempat tidur. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, akhirnya setelah tua, sholat enggak, kumpul keluarga juga enggak, kumpul dengan anak juga tidak, bahagia juga tidak. Tiba-tiba yang terjadi apa? Mau minum teh manis, takut diabetes meletus. Mau makan kambing, takut jantung koroner. Mau makan emping melinjo, takut asam lambung, asam urat. Akhirnya duit yang banyak tadi di bank dibawa ke rumah sakit. Duit tidak pernah dinikmati, hanya sekedar mampir ditransfer. Setelah itu langsung ke dokter spesialis. Terus hidup ini untuk apa, guys? Hidup ini untuk apa, Besti? Nggak ada guna hidup ini. Hidup ini adalah bagaimana kita bisa menikmati bersama keluarga, bagaimana kita bisa duduk sama-sama kawan dalam majelis ilmu pengajian. Saya yakin saudara saya yang ada di Sorong di Papua ini termasuk orang-orang yang bisa menikmati hidup, insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi saya mulai jam 16.30, sekarang sudah jam 17.30. Sesuai dengan kode etik Ustadz Somad ceramah selama 60 menit. Tapi karena ini kajian spesial, saya tambah jadi 17.31. Dan sudah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan, ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya serius ngaji itu waktunya serasa cepat berlalu ya. Iya, tapi kalau orang hatinya nggak ada ngaji, terpaksa, Ustadz baru mau muqaddimah, jamaah sekalian. Saya pun menyampaikan, saya baru muqaddimah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Ya udah garu-garu. Orang yang garu-garu kepala ngaji itu artinya jam berapa lah selesainya. Tapi jamaah Masjid Nurul Quran ini Masya Allah, mudah-mudahan kajian-kajian di masjid ini terus bisa dihadiri insya Allah. Usahakan ngajinya sepekan 3 kali. Wajib ngaji 3 kali. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Yang pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kami di Al-Azhar bersama kakak-kakak kelas kami diajarkan akidah Imam Al-Asy'ari, sifat 20, wujud qidam baqa. Saya ingat betul mata kuliah ini. Kenapa? Karena saya nggak lulus tahun 1 Rosif. Nah, maka jangan sampai
Karena ini untuk melawan akidah yang menyimpang. Kita bukan Khawarij, kita bukan Murji'ah, kita bukan Wahabiyah, kita bukan Qadariyah, kita bukan Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua fikih. Fikihnya mesti fikih Syafi'i. Akhlaknya akhlak tasawuf Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan ketiga-tiganya ini diajarkan di Al-Azhar, dan sebelum ke Al-Azhar diajarkan di As'adiyah. Itu maka guru-gurunya didatangkan dari As'adiyah. Nanti kalau ditanya, kenapa gurunya didatangkan dari As'adiyah? Karena As'adiyah itu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jelas? Ya, nanti nggak tahu kenapa itu pakai dari As'adiyah. Pokoknya jangan banyak tanya itu Yahudi. Alasannya karena tiga itu. Baca Quran, mantap. Hafal Quran, oke. Baca kitab, bisa. Sehingga tidak lagi punya ijazah. Maka insya Allah inilah yang akan menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah. Itulah kajian spesial kita petang ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Ini acaranya adalah ngaji, zikir, ngajinya sudah, zikirnya sudah, sekarang doanya. Mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Masjid Nurul Quran, pesantren Nurul Quran ini diberkahi Allah. Tuan Haji Basri Ayahanda, Tuan Haji Muhammad Nur beserta keluarga, anak-ananda yang hafal Quran dijaga Allah hafalannya. Rezekinya dibuat Allah berlipat ganda karena dipakai untuk mensupport dakwah. Bapak Ibu semuanya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari segala penyakit. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal ibadah kami menurut aturan Al-Quran dan Sunnah. Wa barakatan fir rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa juga membangun masjid, membangun pondok pesantren, memberikan beasiswa gratis kepada yatim dan du'afa. Wa taubatan qablal maut. Dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan seketika nanti segala amal kami dihisab, dihitung. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana. Semua jamaah yang hadir petang ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmatmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Quran. Waj'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Berikan pemahaman yang benar. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda kami selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari judi, selamatkan dari akidah yang sesat, selamatkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Sorong, jadikan Papua, jadikan Indonesia, jadikan negeri-negeri kaum muslimin negeri yang aman, damai. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Waqtim bis salihati amalana. Tutup amal kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak. Sebagaimana petang ini Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah, Masjid Nurul Quran. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777227. Sekali lagi 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.